Teman-teman, masih dengan channelnya teknisi ya. Kali ini saya akan berbagi tahu bagaimana cara cek kompresor yang masih bagus dengan yang sudah rusak, dan bagaimana cara membuat mesin vakum dari kompresor bekas, serta bagaimana cara mengisi oli kompresor yang benar. Pertama, kita cek apakah kompresor itu masih bagus atau tidak, atau ada yang putus atau tidak, atau short body. Karena saya adanya tang ampere ini, saya akan cek pakai tang ampere ya. Diposisikan di 200K. 200K. Lalu kita cek ya, kita lihat ya. Kita temukan kabel prop ya. Kita temukan kabel prop. Nah, itu sudah jalan teman-teman ya. Nah, jadi untuk melihat kompresor sudah short body atau belum, kita tempelkan aja ya ini kedua prop ini pada pin di kompresor ya. Kalau salah satu pin itu ada tahanan ketika ditempel pada bodi kompresor, maka itu sudah short berarti ya. Kita cek sama-sama ya. Ketiga pin ini harus ada tahanan. Itu sudah ada ya tahanannya. Untuk melihat short body, tempelkan pin ujung prop di pin dan tempelkan di bodi kompresor. Kalau ada tahanan berarti dia short. Kalau tidak ada tahanan berarti tidak short body ya. Ini bagus teman-teman, tidak short body. Nah, setelah selesai kita cek kelayakan kompresor, lalu bagaimana cara mengisi oli pada kompresor. Ini ada 3 pipa teman-teman ya. Yang ini pipa tekan, yang 2 ini adalah pipa hisap. Pipa yang satu ini adalah jalur pipa yang dari EPAP atau pipa balik. Yang satu ini tempat mengisi preon. Nah, jadi kalau mau mengisi oli kompresor ini harus melalui pipa yang ini teman-teman, harus melalui pipa balik. Jangan mengisi olinya melalui pipa untuk mengisi preon. Kenapa? Kalau diisi oli melalui pipa preon, ketika ini dicolokkan, dihidupkan kompresor ini, kita bisa isi ini dengan menyedot, maka oli akan keluar dari pipa tekan. Tapi kalau diisi oli melalui pipa ini dalam keadaan hidup, disedot, tidak akan keluar oli dari sini, karena memang jalur pengisian oli yang benar dari pipa yang ini teman-teman. Kalau untuk mengisi preon ini, biasanya di dalam kompresor ini, walaupun tidak semua kompresor, tapi
ada semacam per dan plastik tempat freon masuk ke jalur pipa tekan ini teman-teman ya, di dalam kompresor ini. Nah, mungkin sudah jelas teman-teman ya. Sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, lalu bagaimana cara menjadikan kompresor bekas ini sebagai alat vakum? Sangat sederhana teman-teman ya. Ini kompresor ini sebenarnya sudah saya jadikan mesin vakum. Pada pipa tekan dipasang pentil, pada pipa hisap yang satunya dipasang pentil, yang satunya dibuntukan ya, dimatikan, dilas mati. Nah, jadi pipa tekan bisa kita fungsikan sebagai alat untuk flushing atau untuk memberikan tekanan, atau untuk mengisi ban motor, ban sepeda pun bisa teman-teman, tapi harus ada alat tambahan. Nah, yang ini pipa hisap yang ini kita fungsikan sebagai alat vakum. Kita fungsikan sebagai alat vakum yang akan keluar lewat pipa tekan. Cara pemakumannya ya, tentu harus pakai manifold. Nah, nanti bisa kita pasang air sabun di sini untuk memastikan kalau masih adakah udara di dalam sistem atau di jalur freon tersebut. Kalau tidak ada lagi mengeluarkan tekanan, berarti sudah hampa udara, itu sudah siap untuk kita isi freon. Nah teman-teman, saya kira segitu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman tentang kompresor ini. Terima kasih.